Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, ya, kita kembali ke pelajaran PPKN bersama Bapak. Nah, kali ini kita menuju ke bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Anak sekalian, tentu materi ini tidak asing lagi bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalian selalu melakukan kerjasama. Ada kerjasama di rumah, kerjasama di sekolah, kerjasama di dalam masyarakat sekitar, sampailah kerjasama di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut agar kalian lebih memahami materi ini. Di bab ini, anak sekalian, yang pertama kita pelajari adalah makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Yuk kita pelajari maknanya ya. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Bisa juga lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, ya, organisasi-organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, anak sekalian, karena yang kita pelajari sekarang ini adalah kerjasama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kalau bicara soal tujuan bersama, ini yang dimaksud adalah tujuan negara Indonesia. Anak sekalian, kalian tahu apa tujuan negara Indonesia? Nah, tujuan negara Indonesia itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ada yang tahu nggak? Ada berapa tujuan negara Indonesia yang ada di pembukaan alinea keempat? Ya, anak sekalian, ada 4. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kita semua harus tahu itu, anak sekalian ya. Nah, untuk mencapai tujuan yang besar ini, tujuan negara Indonesia yang besar ini, diperlukan kerjasama, anak sekalian. Tanpa adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka tujuan yang besar itu tidak akan bisa terwujud. Yuk, kita lanjutkan. Makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Kita lanjutkan materinya. Keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil dari kerjasama rakyat Indonesia. Anak sekalian, di dalam kerjasama itu ada unsur persatuan, ya, kesatuan. Kalau kalian pernah belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 atau sebelum terjadinya kebangkitan nasional dan sesudah terjadinya kebangkitan nasional, anak sekalian, kalian akan merasakan bagaimana hebatnya kerjasama, anak sekalian. Ketika sebelum kebangkitan nasional tahun 1908, sebelum berdirinya Budi Utomo, sejak Portugis dan Belanda datang menjajah Indonesia, bangsa Indonesia itu sudah melakukan perlawanan, ya, sudah ingin mengusir mereka. Namun sayang, kerjasama itu belum ada. Kerjasama antar pejuang, kerjasama antar daerah itu belum ada. Yang dilakukan oleh para pejuang kita dulu adalah melakukan perlawanan terhadap penjajah, sifatnya lokal saja, dilakukan sendiri oleh pejuang-pejuang lokal pada daerahnya masing-masing. Belum ada misalnya pejuang dari Jawa membantu pejuang dari Sumatera dan lain sebagainya, tidak ada. Sehingga perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang kita dulu selalu gagal, anak sekalian. Nah, kerjasama ini juga perlulah terus diperjuangkan, diusahakan agar keberhasilan kemerdekaan ini bisa kita ulangi lagi di dalam melakukan pembangunan Indonesia saat ini. Karena pembangunan Indonesia saat ini tidak kalah berat perjuangannya dibandingkan dengan perjuangan ketika melawan penjajah. Oke.
Kita lanjutkan anak sekalian. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga negara untuk bekerja, melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Iya, betul anak sekalian. Nah, sekarang ini perjuangan kita tidak lagi mengusir penjajah, tidak lagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi berjuang mengisi kemerdekaan anak sekalian. Yaitu berjuang untuk mewujudkan tujuan negara yang 4 macam tadi. Nah, ini juga tidak kalah berat. Ini berat anak sekalian ya. Buktinya sampai sekarang dari penjajahan, dari kita merdeka 17 Agustus 45 sampai sekarang ini 76 tahun, ternyata kesejahteraan, kemakmuran ya, 4 tujuan negara itu belum bisa terwujud dengan baik. Itu maknanya berat. Nah, maka terus-menerus kita gelurakan semangat kerjasama di berbagai bidang ini, ya, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan harus terus kita usahakan agar tujuan negara tadi yang akan kita capai bisa mudah sekali untuk terwujud. Sekarang ini masih ada komponen-komponen di negara kita ini, ya, masih belum terwujud kerjasamanya, masih ada saja konflik-konflik ya di sana sini. Oke, kita lanjutkan ya. Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Anak sekalian, gotong royong itu terdiri dari 2 kata, gotong dan royong. Gotong itu artinya memikul, ya, membawa sesuatu dengan pundak. Royong itu artinya kerjasama. Gotong royong itu artinya membawa sesuatu secara bersama-sama agar sesuatu itu menjadi ringan, menjadi mudah, dan lain sebagainya. Anak sekalian, gotong royong ini sudah ada di Indonesia sejak zaman nenek moyang kita dulu. Kerjasama itu sudah ada, ya. Sekarang ini justru mulai luntur, ya. Maka anak sekalian, kalian sejak kelas 7 sedini mungkin kalian diajarkan ini gotong royong. Tentu karena kalian ini masih pelajar kelas 7, kalian perlu menanamkan di dalam diri kalian dan melaksanakannya dalam kehidupan yang kecil saja. Di kelas kalian membersihkan kelas, gotong royong. Di rumah ya, kalian bisa gotong royong, bekerja sama. Anak sekalian, yang perlu Bapak jelaskan bahwa yang namanya gotong royong atau kerjasama tidak mesti melakukan sesuatu hal itu bersama-sama. Misalnya kalau di kelas kita gotong royong membersihkan kelas, nyapu, semua nyapu, menghapus papan tulis, semua menghapus papan tulis. Tidak. Artinya anak sekalian, apa yang diperlukan dalam kelas itu agar bersih, itu dilakukan kerjasama, dilakukan oleh penghuni kelas. Ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menata meja, ada yang ngepel ya, ada yang menata dinding. Nah, itu semua adalah bentuk kerjasama atau gotong royong. Nah, di rumah juga demikian. Di kehidupan berbangsa dan bernegara juga demikian. Ada yang menjadi pelajar, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi ojek online, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi insinyur, menjadi dosen, menjadi mahasiswa. Semuanya bekerja sama di bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan negara 4 tadi, anak sekalian. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Kita bisa contoh dari permainan sepak bola misalnya. Anak sekalian, tidak semua menjadi penyerang, tidak semua menjadi kiper, penjaga gawang, tidak semua menjadi pemain belakang, tapi ada tempatnya masing-masing. Ada penyerang, ada pemain sayap kanan, sayap kiri, ada pemain tengah, pemain belakang, ada kiper. Kalau mereka ini bekerja sama dengan baik, maka bisa tercapai kemenangannya, bisa mengegulkan. Tapi kalau tidak ada kerjasama, sepinter apapun pemain itu nggak akan bisa menjadi pemenang.
atau semuanya jadi penyerang, atau semuanya jadi kiper. Ya, mungkin tidak kebobolan, ya, tetapi tidak bisa menang karena nggak ada yang mengegulkan, semuanya ada di belakang. Nah, begitu juga kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tetap bekerja sama di posisi kita masing-masing. Ya, sebagai pelajar rajin belajar, sebagai guru ya rajin mengajar, sebagai yang lain rajin di bidangnya masing-masing. Oke anak sekalian, itu saja perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.